Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita thalabul ilmi, mencari ilmu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Ya, tidaklah satu kaum berkumpul ya di dalam rumah dari rumah-rumah Allah untuk mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, ya, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jalla dan akan dinaungi oleh para malaikat, ya. Dan thalabul ilmi menjadi sebab Allah memudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi kita sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, semoga dengan hadirnya kita majelis ilmu, ya, semoga memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita thalabul ilmi, ya, kita semakin memahami agama Allah Azza wa Jalla, ya. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, ya, untuk menyembahku. Bagaimana kita beribadah dengan benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka dengan kita thalabul ilmi, kita ketahui dengan kita apa? Mencari ilmunya. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, saya baru pertama kali datang ke tempat ini, ya, mungkin lewat juga baru pertama kali berjumpa dengan ikhwan, dengan saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ya, ini satu hal yang membahagiakan, ya. Dan ini juga merupakan bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, tema pembahasan kita hari ini, ya, menyikapi qada dan qadar dalam, ya, apa, keseharian kita, ya. Tepatnya menyikapi qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Karena mau tidak mau, ya, kita berjalan dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus memahami, ya. Kita ilmui dulu nih tentang qada dan qadar, tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan pemahaman yang benar, ya, baru kita akan bisa menyikapi dengan benar. Ya, ketika kita memahami tentang, ya, qada dan qadar dengan benar, insya Allah hidup kita akan tenang. Itu di antara buah. Kita akan benar menyikapi dalam berbagai urusan kita nanti, terkait dengan rizki kita, terkait dengan jodoh, terkait dengan
anak, gitu kan, tentang kesehatan, tentang umur, sampai dengan hal yang menyedihkan, yang menyenangkan. Kalau kita memahami takdir dengan benar, kita akan tenang insyaallah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah rahimani rahimakumullah, keimanan kepada takdir al-qadha wal qadar ini, ya, merupakan bagian dari iman, dari rukun iman yang 6. Ya. Karena agama kita ini ada 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, Islam ketika seorang bersyahadatain, ya, secara zahirnya, ya, dia melaksanakan salat, berpuasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu zahirnya Islam. Ya, tapi tidak semua orang yang zahirnya Islam dia beriman. Ya. Ada yang dia sholat, dia dikenal sebagai orang Islam, ternyata orang munafik. Ternyata di hatinya apa? Kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata dia benci kepada Islam. Tapi dia pura-pura Islam, ya. Maka dia tidak termasuk orang beriman. Ya, hanya dia dikenal sebagai orang Islam. Ini tingkatan agama yang pertama, ya. Ada yang Islam dan dia juga beriman. Ya, dia beriman kepada Allah, ya. Yang 6 ini kan. Ya, kita tahu 6 rukun iman, kita tahu 5 rukun Islam dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lebih jelas, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi sallam, ya, dalam hadis riwayat Muslim, an Umar radhiyallahu anhu qala, kata Umar, ya, sahabat Nabi yang mulia, khalifah yang kedua, ya, sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama, ya, nahnu julusun inda Rasulullah SAW dzata yaum, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW pada suatu hari. Kan para sahabat kan senang duduk-duduk bersama Nabi SAW, bermajelis bersama beliau, mengikuti beliau. Tidak semua, karena sebagian sahabat ada yang bekerja, ya, tapi para sahabat senang bersama Nabi SAW. Sampai Umar bin Khattab itu bergantian dengan tetangganya, sama-sama Islam. Hari ini Umar, ya, besoknya Umar ke pasar, ya, berjualan, berdagang, bekerja, ya, kemudian tetangganya yang bersama Nabi. Nanti ditanya oleh Umar, tadi apa yang kamu dapati hadis dari Nabi SAW, ilmu apa yang kamu dapat hari ini? Oh gitu. Itu Umar bersama tetangganya. Ini disebut dalam Sahih Bukhari. Semangatnya para sahabat, ya, sehari bersama Nabi, sehari bekerja, sehari begitu. Ada lagi yang terus bersama Nabi SAW, lebih memilih untuk mencari ilmu bersama Nabi, seperti Abu Hurairah, sehingga beliau nggak kerja, karena beliau, ya, lebih fokus dalam mencari ilmu, ya, sampai terkadang beliau kelaparan. Beliau termasuk ahli sufah, ya, yang dan para sahabat, ya, yang memiliki kelebihan harta bersedekah, gitu kan. Suatu kali Abu Hurairah sampai pingsan di dekat mimbar Nabi SAW. Orang-orang mengira beliau kerasukan jin. Ternyata beliau kelaparan, belum dapat rezeki makan ketika itu. Ya. Ada sahabat yang fokus terus, ya. Sampai ada yang dia punya saudara yang dia membantu adiknya ini atau saudaranya ini untuk menuntut ilmu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ini saudaraku ini terus bersama engkau, ya, nggak kerja, ya,
ya seperti apa? Mengeluhkan, kok sibuknya nuntut ilmu terus gitu kan? Yang nafkahi dia. Ya. Maka Nabi SAW apa? Mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Barangkali kamu diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Ya, dengan sebab engkau bantu para penuntut ilmu, saudaramu ini untuk ilmu, Allah luaskan rezekimu untuk bantu. Ya. Nanti ya kita akan bahas terkait dengan rizki ya, takdir terkait dengan rizki. Jadi Umar suatu hari bersama Nabi Sallam, idh tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki ya, seorang laki-laki ya, syadidu bayadhi thiyab, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'r ya, sangat hitam rambutnya. Dan ini di zaman dulu itu aneh. Kalau ada orang asing rapi, bersih, ini aneh karena nggak seperti sekarang. Ya, kendaraannya AC, nyaman, ya, banyak, ya, toilet bisa dia mandi di situ. Kalau orang dulu, ya, safarnya berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan, padang pasir, maka biasanya baru sampai itu sudah kucel, berdebu, rambutnya acak-acakan, gitu kan. Ya, maka ini aneh, ya. Orang laki-laki ini bajunya putih sekali. Harusnya kan berdebu ya kalau dari jauh. Kemudian rambutnya hitam bersih. Ya, kemudian apa? La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya bekas safar perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ini aneh sekali nih. Karena kalau orang situ mesti kenal. Ini orang asing tapi kok nggak ada bekas safar. Ya. Kemudian apa? Dia duduk ya di hadapan Nabi Sallam, dia letakkan tangannya di pahanya, ya, dia tempelkan lututnya kepada lutut beliau Sallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Nabi Muhammad Sallam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka beliau menjawab, ya, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi sallallahu dijawab dengan 5 rukun, ya, 5 rukunnya. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada satupun sesembahan yang benar selain Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan salat, itu salat 5 waktu. Engkau membayar zakat, ya, bagi orang yang dia mampu, punya kelebihan harta, sudah sampai nisabnya, sudah berlalu 1 haul, ya, 1 tahun, ya, atau rincian zakat lah, ya. Ada yang terkait dengan panen, dengan 1 tahun, ya, termasuk zakat, ya, zakatul fitr, ya. Ya, engkau tunaikan zakat. Kemudian engkau berpuasa Ramadan. Datang bulan Ramadan berpuasa. Kemudian engkau pergi menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Jadi beliau menyebutkan Islam itu ada 5 rukun. Ya, sodakta. Qala sodakta, kata Jibril ini yang dia berupa laki-laki ini, engkau benar. Maka Umar heran, ya, merasa heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya kan kalau kita nanya itu para sahabat karena nggak tahu. Ya, Nabi SAW datang bertanya, Nabi ini apa? Nabi jawab, kata sahabat, engkau benar. Wah, ya, itu belum terjadi. Ya. Nggak terjadi, nggak ada riwayatnya. Para sahabat begitu datang ke Nabi, antum nanya ke Ustaz, bagaimana tentang iman kepada takdir? Oh begini, Ustaz benar. Makanya heran Umar, ini orang nanya malah dia yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian dia bertanya lagi, ya, fa akhbirni 'anil iman,
kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi jawab dengan 6 rukunnya. Antu'mina billah, ya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, ya, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Jadi keimanan kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman. Kalau orang nggak beriman dengan takdir, maka dia kafir. Kata para ulama, dia kafir. Karena imannya harus lengkap. Nggak boleh dia cuma imannya 5 aja. Saya pengen 5 aja. Ya, yang takdir nggak beriman dia. Dia nggak menerima sebagian beriman, sebagian kafir, nggak bisa. Dalam Islam, ya, harus lengkap iman ini. Ya, dia nggak beriman dengan malaikat, kafir. Dia nggak beriman dengan nabi, satu saja nggak beriman, kafir. Ya, bahkan kata para ulama terkait dengan kitab Allah Azza wa Jalla, ya, bukan hanya Al-Quran, dia beriman dengan kitab Taurat, dengan Zabur, Injil, ya. Tentunya beriman dengan yang dulu, ya, karena sekarang sudah ada perubahan. Allah sendiri yang mengabarkan dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 79. Ya, 1 huruf saja. Ada orang dia nggak beriman dengan 1 huruf dari Al-Quran misalnya. Ini nggak beriman nih dengan 1 huruf. Jangankan 1 ayat, 1 huruf saja sudah kafir. Jadi imannya harus lengkap. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya yang wajib diimani apa saja, siapa saja, ya, malaikat itu, ya, itu diimani. Ya. Kemudian, tapi harus benar juga, ya. Nanti ada sebagian yang dia berdasarkan hadis Israiliyat, tapi ternyata ayat dan hadis, ya, menunjukkan tidak seperti itu. Misalnya malaikat pencabut nyawa, masyarakat mengenalnya dengan Israil, tapi dalam Al-Quran dan hadis disebutnya apa? Malakul maut. Ya, harus benar keimanan kita, ya, karena kabar-kabar dari Israiliyat, dari ahli kitab sebelum Islam, Nabi, ya, membolehkan untuk menyampaikan, membolehkan, nggak usah merasa sempit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Tapi kalau ada kabar dari Israiliyat, dari ahli kitab, ternyata ayat dan hadis itu bertentangan, yang kita pegang Al-Quran dan hadis. Karena nggak ada ayat dan hadis yang menunjukkan nama malaikat pencabut nyawa itu Israil. Yang ada malakul maut. Ya. Jelas ya? Harus berubah nih. Kalau kita selama ini meyakini malaikat pencabut nyawa namanya Israil, nah ini dirubah, ya. Karena Al-Quran dan hadis mengabarkan namanya malakul maut, malaikat maut, malaikat kematian. Ngeri, namanya udah ngeri, malakul maut. Ya, ya, begitulah tentang keimanan kepada hari akhir. Ini termasuk iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tentang azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, apa yang terjadi, ya, setelah dibangkitkan nanti. Ini harus beriman. Ini tercakup dalam iman kepada hari akhir. Ya, kemudian iman kepada takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Ini dalam Sahih Muslim, ya. Ketika Imam Muslim membawakan hadis ini, dibawakan sebelumnya ada kisahnya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, itu muncul pemahaman-pemahaman yang sesat, bukan dari sahabat Nabi, orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi SAW, orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi, ya, yang mereka ini apa? Memunculkan pemahaman yang sesat,
yang menyimpang, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dibawakan kisahnya oleh Imam Muslim. Ya, di sana ada yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ya menyampaikan kepada masyarakat di situ sekitarnya ya bahwa alam semesta ini berjalan begitu saja. Jadi tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berjalan begitu saja. Tidak ada campur tangan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi mengingkari takdir. Maka ada dua orang yang ya ketika mendengar ceramahnya itu, ini aneh ini tidak begini yang kita dapati selama ini ilmunya. Wah, kita wajib beriman dengan takdir. Kok dia mengatakan apa? Alam ini berjalan begitu saja, tidak dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ayo kita cari sahabat, kita laporkan kepada sahabat ya tentang pemahaman ini. Jadi mereka sengaja ya berangkat ke Makkah ya untuk ya umroh dan sekaligus mencari sahabat Nabi. Ternyata apa? Allah takdirkan bertemu dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. Disampaikan nih di tempat kami ada orang yang berbicara begini tentang takdir. Maka Ibnu Umar mengingkari ya, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini Pak, Ibu sekalian, kalau di zaman sahabat Nabi sudah wafat, ya muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sudah mulai muncul, apalagi zaman kita yang kita sudah 14 abad lebih dari zaman Nabi SAW. Tahun berapa sekarang? 1445 dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nggak aneh tiba-tiba ada wacana khotib wanita ya. Satu soft campur ya macam-macam modelnya ya, karena kita semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Tidak aneh, semakin banyak, semakin hari semakin aneh, nyeleneh. Kok begini ya, kok Islam begini, padahal di hadis nggak ada, di Quran nggak ada seperti itu ya. Jangankan ya, di zaman kita, di zaman sahabat Nabi setelah Nabi wafat sudah muncul nih ya, mengingkari takdir. Itu yang mengingkari takdir. Nanti ada yang ya berlebihan kepada Ahlul Bait dari kalangan Syiah ya, muncul pemahaman itu ya. Banyak model-modelnya di zaman, bahkan di zaman Nabi SAW sendiri sudah ada cikal bakalnya akan munculnya orang-orang Khawarij. Dia protes ketika Nabi bagikan ghanimah, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah wahai Nabi Muhammad SAW, engkau ini nggak adil. Nabi marah ya. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Nabi aja dituduh nggak adil. Ya, beliau sudah ya menduga nih akan keluar dari keturunan orang ini ya, orang-orang yang apa? Ya, yang mereka ya sesat ya, membaca Al-Quran tidak sampai ya tenggorokannya, nggak paham maksudnya ya. Ini apa? Nabi katakan ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Sampai kata Nabi, kalau para sahabat kalian ini melihat ibadah mereka bisa iri, hebat banget ibadahnya. Jadi nggak juga menjamin ya orang itu soleh, ibadahnya bagus, pemahamannya benar, ya enggak. Karena beda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ya, ahli ilmu ya sudah semestinya juga banyak ibadah ya. Tapi nggak semua ahli ibadah itu ahli ilmu. Nah, ini kata Nabi SAW, kalau kamu melihat ibadah mereka itu akan merasa kecil ibadah kalian. Ya, nggak jamin ya.
Ya, ternyata benar. Ya. Mereka ini yang ternyata membunuh Utsman bin Affan. Utsman dibunuh dan mereka bawakan ayat untuk membunuh Utsman bin Affan. Membaca ayat berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Jadi nggak semua orang yang berdalil dengan Al-Qur'an itu pemahamannya benar. Ya. Kalau ada orang berdalil dengan Al-Qur'an, lihat dulu benar tidak pendalilannya. Jadi ada dalil, ada wajhul istidlal. Dalilnya benar Al-Qur'an. Ya, mungkin dia bawakan hadis juga. Tapi ternyata pemahamannya tidak seperti itu, tidak benar. Makanya kita dalam beragama ini bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya hadis yang sahih, pemahamannya juga harus benar. Bagaimana pemahaman yang benar? Ya lihat bagaimana para sahabat memahami agama ini, memahami Al-Quran dan hadis. Tadi dua orang tadi ketika mendengar ada keanehan dalam ceramah orang tadi, Ma'bad Al-Juhani tadi, alhamdulillah nih dia masih lurus. Kita tanya kepada sahabat tentang pemahaman ini. Oh, Ibnu Umar marah. Demi jiwa Ibnu Umar yang ada di tangannya, tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Ya. Sekiranya mereka berinfak sebesar gunung Uhud, sebesar gunung, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai mereka beriman dengan takdir. Baru dibawakan hadis Umar bin Khattab itu. Sampaikan ya dari bapak beliau, ya Umar tadi hadisnya, ya. Ya, kemudian dilanjutkan pertanyaan tadi, laki-laki tadi bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini derajat yang tertinggi, Pak. Setelah Islam, dia beriman, ya, ada ihsan. Ini tingkatan paling tinggi. Enggak semua orang ibadah itu merasa dia melihat Allah Azza wa Jalla, dan ini berat. Makanya Nabi ya sampaikan yang bawahnya lagi di level yang di bawah tadi. Yang pertama, engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, tidak mampu beribadah seakan-akan melihat Allah, maka ya yakinkan, pastikan Allah melihatmu. Ini pun enggak semua orang beribadah merasa dilihat oleh Allah. Ini penting, Pak. Ibu sekalian, ihsan dalam kita ibadah. Ini ihsan dalam ibadah ya. Ada ihsan dengan makhluk, ya. Ihsan berbuat baik secara umum, berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan yang lembut, tidak menyakiti, nggak boleh mengatakan ya. Disuruh gimana? Manggilnya apa kalau ya? Orang Sunda apa manggil anak? Jang. Beli cabai. Nah itu jatuh. Itu. Ya, pokoknya kata-kata, sikap-sikap yang menyakiti orang tua. Ini kita pengalaman semua kayaknya ya. Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita perbaiki. Sama orang tua harus berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Tunjukkan ihsannya. Ucapan, sikap, nggak boleh ya, nggak boleh menyakiti. Ya. Kepada makhluk secara umum, bahkan kepada hewan, nggak boleh menyakiti kucing, ya, ayam, burung misalnya. Ada wanita yang dia mengurung kucing kan, ya, nggak dikasih makan, nggak dilepas nyari makan sendiri, dikurung sampai mati. Ternyata dia masuk neraka. Ya, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Jadi Islam ini memerintahkan berbuat baik. Sampai mau nyembelih hewan kurban misalnya,
atau menyembelih secara umum, menyembelih hewan untuk dimakan, ya. Nggak boleh kita apa? Dengan pisau yang tumpul. Tidak boleh menyembelih di depan temannya. Nanti sedih dia kan. Wah, teman saya disembelih. Sedih kan? Tidak boleh juga mengasah pisau depan hewan yang akan disembelih. Jangan sengaja gitu ya. Sreng, ntar lagi kamu mati. Menyakiti hewan aja nggak boleh, ya. Apalagi manusia, ya. Ada seorang wanita dikabarkan kepada Nabi SAW, ditanyakan, dia ini kalau malam sholat malam, puasa juga kalau siang, tapi sering menyakiti tetangga. Kata Nabi apa? Hiya finnar, dia di neraka. Jadi kita semakin belajar, makin baik sama orang tua, sama keluarga, sama tetangga, ya, secara umum kepada kaum muslimin, ya, termasuk kepada hewan-hewan. Ada juga yang boleh dibunuh, ada yang diperintahkan dibunuh, ada. Kalau hewan itu, ya, dia ya, mengganggu, ya, tikus boleh. Kalau jengking, ya, ular, kalau ularnya masuk rumah perintah dulu, diusir dulu 3 kali, ya, dengan nama Allah, ya, pergilah, ya, aku mengusirmu, pergilah dari rumah ini. Ya, udah diusir masih aja di situ, udah bunuh, ya. Tapi kalau di luar rumah, sampai pun dalam masjid, ini bukan rumah, ya. Kata Syekh Utsaimin, di masjid pun langsung aja bunuh. Ini kan masih banyak hutan kayaknya, walau alam, ya. Kebon, ya. Ya, bisa jadi ada ular, nah, bunuh aja, ya. Tapi kalau di rumah baru, jangan-jangan itu jin, ya. Jangan-jangan itu jin, ya. Ya, ada hewan yang diperintahkan dibunuh juga, ya. Manusia, ya, ada juga, ya. Kalau di medan perang, orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, ya, memerangi saudara kita di Palestina, di Gaza misalnya, boleh dibunuh. Ya, dibunuh. Kalau nggak dibunuh, kita yang dibunuh, ya, ya, untuk menjaga agama, menjaga kaum muslimin, ya. Ya, ini ihsan, ya. Nah, setelah orang itu pergi, ya, kemudian Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi itu? Kata Umar, Allah Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nggak tahu Umar siapa dia. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril, malaikat Jibril, ya, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, agama tadi yang diajarkan tadi, ya, itu apa? Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan ini merupakan agama. Maka kata para ulama, ini tingkatan-tingkatan agama. Islam, di atasnya ada iman, di atasnya ihsan. Nah, ini terus kita tumbuhkan. Iman kita semakin kita kuatkan. Tadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, ya. Ya, mungkin secara ringkas, iman kepada Allah itu mengandung 4. Iman kepada adanya Allah, harus yakin adanya Allah Azza wa Jalla. Iman kepada, ya, atau iman bahwa Allah itu satu-satunya yang mencipta, memiliki, mengatur. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur alam ini selain Allah, yang memberikan rezeki, yang memberikan hujan, yang menumbuhkan, ya, yang menghadirkan ini anak, ya, menetapkan adanya anak. Allah, hanya Allah memberikan keturunan, ya, mengaruniakan. Kemudian, ya, yang berikutnya, yang ketiga, Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Nah, kita nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh memberikan, ya, bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita sesaji kepada gunung, kepada laut, kepada pohon. Itu ibadah, ya.
Kemudian yang keempat, kita meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang tertinggi, al-asma al-husna was-sifat al-ula atau al-ulia. Iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada, yang diciptakan dari cahaya, dan dia adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, tidak bermaksiat, ya, tidak durhaka, ya, dan tidak lelah. Ada malaikat diciptakan untuk sujud terus sampai, ya, dari dulu sujud. Ada yang diciptakan, ya, dengan berbagai tugasnya taat, tidak ada yang melanggar, ya. Kemudian misalnya apa? Malaikat al-muwakkal binafkhis sur, malaikat yang ditugaskan meniupkan sangkakala, ya. Ada yang menyebutnya Israfil, ya. Israfil itu ada, ya, tapi apakah Israfil yang meniup itu ada pembahasan sebenarnya, ya. Sebenarnya ada pembahasan. Apakah namanya yang meniup sangkakala itu Israfil atau bukan? Kalau Israfilnya ada, ya. Ya Allah alam, ya. Nah, apa yang disebut dalam hadis al-muwakkal binafkhis sur, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Itu dari awal ditugaskan untuk meniup itu, ya, sudah memasang mulutnya tuh untuk meniupnya itu, dan matanya nggak pernah berkedip sampai hari ini, karena dia takut. Ini Nabi yang mengabarkan, ya. Kalau berkedip, jangan-jangan pas kedip itu diperintahkan tiup sekarang, ya kan? Jadi untuk, ya, supaya tepat waktunya meniupnya tuh nggak pernah berkedip dan nggak pernah lelah. Kalau manusia ya lelah, jangan disamain manusia, capek dong. Ya beda, malaikat tuh kekuatan, ya. Allah berikan kekuatan yang berbeda, ya, dan juga besar-besar, kan? Ya, malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla besar-besar. Kalau ditumpahkan lautan nggak tumpah. Ya, jarak dari pundak ke telinganya aja udah, ya, berapa tahun, ratusan atau ribuan tahun, lupa. Begitu besarnya malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla, yang pada hari kiamat dalam surah apa, ya, Al-Haqqah itu ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, besar sekali. Malaikatnya aja besar. Ya, tapi Allah nggak butuh arsy. Ya, Allah itu nggak butuh arsy. Allah tuh ghaniyun 'anil 'alamin. Hanya saja Allah mengabarkan kepada kita dalam 7 ayat, Allah, ya, di atas arsy, tinggi. Tapi Allah nggak butuh arsy. Allah nggak butuh makhluk, tapi Allah mengabarkan Allah tinggi di atas arsy. Ya, ini harus kita imani juga. Ya, bagian dari iman kepada Allah tadi, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu malaikat, ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kita yakin Allah itu menurunkan kitab. Yang wajib kita ketahui, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf, ya, kepada Ibrahim dan Musa. Tetapi ada kitab-kitab lain yang Allah nggak kabarkan. Karena Allah menurunkan kitab kepada para rasul dalam surah Al-Hadid, ya. Itu bisa dilihat ayat ke-25, ya. Ya. Itu apa? Allah utus rasul-rasul, kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Jadi, ya, sebagian itu nggak dikabarkan kepada kita. Kita nggak tahu ada nama nabi ini, nabi itu, kalau Allah nggak mengabarkan, karena itu perkara ghaib. Perkara ghaib itu bukan hanya yang akan terjadi, tapi yang sebelumnya, yang sebelum kita, orang dulu, itu ghaib. Dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Kata Allah Azza wa Jalla ketika mengabarkan tentang, ya, ini berundi untuk mengasuh Maryam, ya, siapa yang akan mengasuh Maryam, ibunya Nabi Isa itu, kan berundi mereka. Ya, Allah katakan apa? Itu adalah perkara ghaib, berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu.
Ya, jadi kalau kita nggak dikabarkan adanya Taurat, kita nggak mengenal adanya Taurat. Ya, atau nama nabi ini, nabi itu. Yang wajib kita ketahui ya 25 nabi dan rasul. Tapi nabi dan rasul lebih dari itu. Para nabi itu banyak. Dalam satu riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, jumlah para nabi berapa? 124.000. Ya, banyak. Ya. Ya, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi suka membunuh para nabi. Itu nggak semuanya nabi yang dibunuh itu dikisahkan kepada kita. Apa yang nabi yang dibunuh oleh Bani Israel diantaranya? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk mau membunuh Nabi Isa. Itu bukan Nabi Isa yang disalib. Wah, harus bener keyakinannya ini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, harus benar ya. Nabi Isa di mana sekarang? Di langit, belum meninggal. Panjang banget umurnya ya. Sampai sekarang belum meninggal dunia. Ya. Mungkin paling panjang umurnya Nabi Isa. Bener nggak? Yang paling panjang ya, kalau ada pertanyaan, siapa Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Isa alaihissalam, sampai sekarang belum meninggal. Nah, diangkat oleh Allah ke langit. Diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akan turun sebagai tanda hari kiamat, tanda yang besar di zaman Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian beliau menghancurkan syiar-syiar orang Nasrani, menunjukkan bahwa itu batil, nggak benar keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, anak Allah atau titisan Allah, jadi daging segala macam. Itu nggak benar. Maka akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi. Itu sebagai simbol ya, untuk bahwa itu beliau mengingkari itu. Ya. Baru akan meninggal. Ya. Panjang ya umurnya. Ya. Itu 25 yang wajib kita ketahui, tapi banyak ya. Kemudian hari akhir tadi terkait azab kubur, ya, fitnah kubur, nikmat kubur, tanda-tanda hari kiamat, wajib kita imani. Ya, kebangkitan, adanya tiupan sangkakala 2 kali, ya, hancurnya dunia ini, kemudian yang kedua dibangkitkan ke padang mahsyar di bumi yang baru, langit yang baru, kan udah hancur. Siapa yang mengalami hari kiamat, hancurnya dunia ini? Orang-orang kafir. Karena orang beriman sudah meninggal dunia. Akan dikirimkan angin. Setiap angin ini mengenai orang-orang beriman, meninggal dunia. Dan angin ini mengejar terus ya. Sampai pun ada orang di gunung, di gua, itu datang angin ini. Jadi orang beriman sudah meninggal semua. Barulah terjadi hari kiamat. Jadi yang mengalami hancurnya itu, jatuh-jatuh bintang bertabrakan, bumi terbelah, laut ditumpahkan ya. Itu hanya orang-orang kafir ya, syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk, dalam hadis disebutkan begitu. Ya, itu mengerikan ya. Kalau orang melihat longsor ya, tsunami itu aja mengerikan. Kalau di video nggak terlalu mengerikan ya. Kalau lihat langsung mengerikan, itu bisa stres orang. Tapi kalau di video nggak terlalu. Maka beda antara yang menyaksikan langsung dengan hanya melihat rekaman, walaupun live. Itu beda dengan langsung mengalami. Ya, semoga Allah memberikan kita keselamatan. Karena di akhir-akhir ini banyak terjadi musibah, ya, tanah longsor, gempa bumi, ya, tsunami. Di Jepang baru-baru ini kan, beberapa hari yang lalu gempa, ya, ada longsornya juga, ya, atau di Sumedang, ya, longsor, ya, gempa juga. Ya, semoga di sini Allah berikan keamanan, ya. Dan ini semua bagian dari takdir yang ke-6, iman kepada takdir.
Ada qada, ada qadar. Nah, ini para ulama membahas ini, bedanya apa antara qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada itu qadar, qadar itu qada, sama saja. Ini satu pendapat ya. Jadi kalau dalam masalah akidah ini ada ikhtilaf itu dia tidak pokok ya. Ikhtilafnya nggak terlalu ya, beda dengan fikih ya. Halal haram gitu ya. Ya, itu kontras ya. Halal, kalau nggak halal haram. Ya. Sate kuda, daging kuda. Beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Jadi kalau ya, ada dua orang yang berbeda pendapat sama-sama di tempat sate kuda. Yang satunya makan lahap, wah enak banget ini. Haram gitu. Kata sebelahnya. Ya. Tapi kalau dalam masalah akidah itu apa? Dia tidak begitu inti ikhtilafnya. Misalnya, apakah sebelum Nabi SAW orang-orang yang meninggal dunia ditanya tentang pertanyaan kubur itu ditanyakan nggak? Itu ada khilaf ya. Ya, anak-anak yang masih kecil meninggal dunia ditanya nggak? Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, ya. Itu ada khilaf. Tentang ketika Nabi Mi'raj naik ke langit ya untuk menerima perintah salat, itu berbeda pendapat ulama. Apakah Nabi melihat Allah langsung atau tidak? Ya, karena dalam hadis Nabi juga mengatakan apa? Nurun, ya, yakni cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, jadi sebagian ulama mengatakan apa yang Nabi lihat itu cahaya. Ya, tidak melihat Allah langsung. Tapi kalau di akhirat Nabi kita mengabarkan satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Ya. Kalian akan melihat Allah Rabb kalian pada hari kiamat. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Ya. Ini melihat Allah seperti kalian tuh ya melihat rembulan di malam purnama. Artinya bukan Allah seperti bulan, bukan. Cara melihatnya nggak berdesak-desakan. Ya, ini akan melihat Allah Azza wa Jalla ya di akhirat dan di surga. Kalau di akhirat hanya orang-orang beriman saja. Nanti orang-orang munafik, orang-orang kafir itu dihijab. Ya, yauma idzil la mahjubun, surah Al-Mutaffifin. Pada hari itu mereka dihijab. Tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti juga di surga Allah Azza wa Jalla, dan sebagai kenikmatan yang paling besar. Ya. Ya. Itu khilaf ketika Mi'raj Nabi melihat atau tidak. Melihat Allah Azza wa Jalla atau tidak. Ya, begitu pula tentang ini, istilah ini. Qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada itu qadar, qadar itu qada. Ada yang membedakan qada itu ketetapan Allah Azza wa Jalla ya di zaman azali. Dulu ya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sedangkan qadar ya penerapannya itu, terjadinya itu Allah wujudkan, Allah ciptakan. Yang sudah ditulis, yang sudah dikehendaki dulu ya. Dan Allah ya maha suci dari sifat pelin-pelan. Dulunya takdirkan begitu berubah. Ya. Tidak berubah, tidak ada perubahan. La yubaddalul qawlu. Ya, tidak ada perubahan dalam ucapan Allah Azza wa Jalla. Allah menetapkan begitu dulu, Allah enggak ada sifat pelin-pelan. Beda sama makhluk kan. Kalau kita kadang-kadang wah hari ini saya rencana pengen apa berbuat, punya rencana dia. Pas di hari itu enggak jadilah. Ya, enggak mood.
Kalau dalam takdir Allah tidak, ya. Sudah kering tinta-tinta, ya. Ya, sudah apa? Kering tinta. Sudah selesai ditulis takdir itu. Jadi ada yang mengatakan qada itu yang dulu, qadar itu ya penerapannya. Allah ciptakan, Allah wujudkan takdir itu. Ya, sesuai dengan apa yang ditakdirkan dahulu. Yang ketiga, ada yang berpendapat kebalikannya. Qadar itu yang dahulu, qada itu keputusan Allah sekarang ini, artinya diwujudkan. Ya. Kemudian ada lagi yang keempat, ya, bahwa intinya sama, ya. Intinya sama, bahwa ini ikhtilafnya ini ikhtilaf lafzi saja. Lafaznya saja, tapi maksudnya sama. Paham ya? Jadi ada 4 ya pendapat terkait istilah qada dan qadar. Kadang-kadang Allah pakai kata qada, kadang-kadang Allah pakai kata qadar. Ya. Nah, ya. Jadi qada secara bahasa itu hukum, ya. Qada al-hukmu, ya. Qada'u syai', ihkamuhu wa imda'uhu wal faragh minhu. Juga bermakna al-khalq, penciptaan. Ya. Nah, secara syar'i itu apa yang Allah tetapkan, ya, terkait makhluknya, terhadap makhluknya, baik berupa Allah wujudkan atau Allah tidak wujudkan. Jadi takdir itu terkait yang Allah ciptakan dan tidak Allah ciptakan. Allah tidak menghendaki adanya, itu sudah Allah takdirkan. Adanya Allah takdirkan, tidak adanya Allah takdirkan juga. Ya. Diam, bergerak, ini takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, bergeraknya angin, ya. Jatuhnya daun-daun, itu sudah Allah takdirkan. Ya. Nah, itu takdir apa? Qada, ya, qadar, ya, ini mirip, ya. Maknanya, ya, tadi kembali kepada ikhtilaf para ulama secara istilah tadi, ya. Ini bagian dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takdir tadi bagian dari rukun iman, ya. Dan kita dalam mengimani takdir ini harus mengandung empat hal, ya. Harus mengandung 4 hal. Yang pertama, ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu mengilmui, mengetahui apa saja yang Allah takdirkan. Allah mengetahui sejak dahulu ketika terjadinya dan apa yang akan terjadi, apa yang Allah takdirkan. Allah mengilmui itu. Jadi ilmu Allah itu mencakup dahulu, sekarang, dan akan datang. Ini penting, ya, untuk kita memahami ini, bahwa keimanan kita kepada takdir harus mencakup keimanan tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar, mereka mengatakan apa? Sebelum terjadi Allah nggak tahu. Wah, subhanallah, ya. Allah kan maha tahu, ya. Kata mereka, Allah mengetahui kalau sudah terjadi. Oh, baru Allah tahu. Nah, ini menafikan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal Allah katakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka, apa yang akan terjadi, apa yang sebelum terjadi, Allah Maha mengetahui. Ini yang pertama, ya. Ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui apa yang ditakdirkan, Allah yang takdirkan. Yang kedua, keimanan kepada takdir bukan hanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kitabah, penulisan takdir. Kita harus mengimani bahwa takdir Allah ini ditulis. Awalaman khalaqallahul qalam. Pertama kali Allah ciptakan pena, Allah perintahkan untuk menulis takdir. Ya, ini di dasar ulama apa? Makhluk yang pertama kali itu arsy yang Allah ciptakan. Ya. Tapi dalam hadis pertama kali
Allah ciptakan pena itu terkait ya apa yang dilakukan. Pertama kali yaitu apa? Allah perintahkan langsung menulis. Ya. Karena apa? Ketika Nabi mengabarkan tentang pena ini, al-qalam, pena. Ya, kita nggak tahu penanya seperti apa ya. Lihat. Pena ini makhluk. Arsy makhluk. Tapi kalau antum ditanya, bagaimana pena Allah? Bagaimana arsy Allah? Ini makhluk. Tapi gaib dari kita. Kita nggak tahu bentuk penanya seperti apa seperti pilot standar atau apa. Ya, kita nggak tahu. Besarnya seperti apa nggak tahu, ukurannya, warnanya apa, ya, nggak tahu kita. Ya, kalau makhluk Allah saja yang gaib, kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Kalau Allah nggak mengabarkan kepada kita, ya. Apalagi Allah Azza wa Jal, sifat Allah Azza wa Jal terkait wajah Allah. Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika, tetap kekal wajah Rabbmu. Kita nggak tahu wajah Allah Azza wa Jal. Ya, makanya nggak boleh kita membayangkan, menyerupakan dengan makhluk, menghayalkan wajah Allah seperti apa, nggak boleh. Jangankan wajah Allah, pena tadi, arsy Allah. Bagaimana antum bayangkan? Nggak bisa. Karena kita ini kalau ya bisa membayangkan itu kalau kita sudah pernah melihat. Ya, minimal semisal itulah. Ya, coba bayangkan gunung. Ya, sudah tergambar gunung begitu. Ya, karena pernah melihat gunung. Coba bayangkan laut tuh begitu, langsung kebayang hamparan air yang meluas, gitu kan? Coba bayangkan arsy, gimana? Nggak pernah ngelihat arsy gitu. Ya, apalagi sifat Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah tidak satu pun serupa dengan Dia. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita makhluk mendengar, melihat. Tapi Allah katakan tidak sama dengan makhluk. Berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama. Berarti wajah Allah nggak sama. Tangan Allah, Allah katakan tangan. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan apa? Aku ciptakan Adam dengan tangan, dengan kedua tanganku. Nggak sama tangan Allah Azza wa Jalla. Mudah ya? Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengimani sifat-sifat Allah itu mudah, menetapkan, tidak menyamakan. Jangan menolak. Allah kabarkan Allah tinggi di atas arsy. Oh enggak, nah, itu menolak namanya. Ya. Memang dia lebih tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka kita wajib mengimani, tapi enggak menyamakan. Ya, jangan disamakan dengan makhluk. Terus kalau Allah di atas arsy, dikatakan Nabi turun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam ada terus setiap hari, tiap saat. Ada terus kan setiap saat. Kapan naiknya? Antum menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak sama. Allah mengatakan Allah di atas arsy, imani, tetapkan. Nabi mengabarkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, tetapkan. Imani, jangan menyamakan dengan makhluk. Ya. Selesai urusan. Allah di atas arsy dan Allah juga turun. Bagaimana? Enggak ditanyakan bagaimana. Bila kaif. Enggak tahu kita hakikatnya bagaimana. Karena Allah enggak sama dengan makhluk. Orang-orang yang menolak itu ketika mereka sudah nyamakan dulu dengan makhluk. Dalam otaknya sudah nyamakan dulu, makanya enggak mau mengatakan Allah di atas arsy. Nah, kalau kita enggak menyamakan, selesai, mengimani, ya. Kenapa kita imani? Karena Allah mengabarkan, Nabi mengabarkan. Ya, itu yang kedua. Ya, mengimani takdir Allah telah menuliskan. Kolam tadi dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi kita mengabarkan apa? Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan
takdir-takdir seluruh makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Bumi belum ada, langit belum ada, tapi Allah sudah tuliskan ya melalui pena tadi takdir-takdir seluruh makhluk ya, sudah dituliskan. Akan terjadi tsunami, akan terjadi gempa ya, akan lahir kita, wajahnya seperti ini, sifatnya seperti ini kan. Ngaji di Masjid Al-Ihsan hari Ahad ini ternyata sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang ya kedua, bagian dari iman kepada takdir, mengimani penulisan takdir itu ya. Ini yang maksudnya yang di Lauhul Mahfuz ya, di Lauhul Mahfuz, satu tempat, satu ya tempat menulis takdir itu yang terjaga, tidak ada perubahan ya. Nanti kan ada yang ditulis ketika apa? Ketika masih janin ya, dalam kandungan. Ketika usia 4 bulan diutus malaikat, diperintahkan untuk menulis ya takdir. Tapi penulisan ini ya tidak akan bertentangan dengan penulisan yang tadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi di Lauhul Mahfuz ya. Kalaupun ada ya, itu sudah ditulis juga di sana. Misalnya apa? Ada istilah panjang umur. Ini kan ada pembahasan ulama ya. Barang siapa yang dia menyambung tali silaturahim, barang siapa yang ingin, man arada an yubsat lahu rizquhu ya, wa an insya'a lahu atharuhu falyasil rahimahu ya. Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia apa? Menyambung silaturahim ya, yang punya kekerabatan, tali silaturahim, hubungan ya rahim di situ, saudara-saudaranya ya, dia sambung ya. Ini kadang-kadang kita juga lalai ya. Jarang berkunjung ya, apalagi pas ada masalah nggak berkabar-kabar, nggak ada islah di situ, nyambung ya. Ini akan dipanjangkan umur dan akan diluaskan rizki. Kata ulama, bagaimana maksudnya? Kan tadi sudah ditulis, sudah ditakdirkan ya. Kok ada yang berubah? Awalnya mungkin nggak terlalu panjang umurnya jadi panjang ya. Awalnya fakir jadi kaya raya. Apakah ada perubahan takdir? Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maksudnya apa? Umurnya tetap segitu, tapi keberkahan umurnya, rizkinya tetap begitu, tapi apa? Keberkahan rizkinya yang berubah, yang Allah tambahkan ya. Jadi nggak bertentangan. Takdirnya rizkinya segitu nominalnya ya. Dari antum lahir sampai mati berapa triliun-triliun gitu, hitung aja banyak itu dia ya. Baik itu gratis, tapi ada hitungannya itu ya. Kalau dihitung dinilai dengan uang, sampai hari ini rezeki kita udah berapa itu, dan kita sedikit bersyukur kepada Allah. Maka seorang bayangkan ya, kalau orang beli oksigen untuk nafas itu bantuan ya, berapa satu tabung itu, dan antum sampai hari ini gratis ya. Nggak bayar maksudnya ya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sakit, berapa antum sehat, berapa lama antum sehat, bandingkan dengan waktu sakitnya. Kita ini sedikit bersyukur ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah apa? Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kita berusaha untuk banyak bersyukur.
Bagaimana kita bersyukur? Ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yakini itu nikmat dari Allah. Ya, syukuri dengan memuji-muji Allah. Kemudian gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah dalam hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersyukur. Ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi maksudnya apa? Malaikat menulis ketika janin itu rezekinya begini. Kan diperintahkan 4 kan? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, menuliskan rizkinya. Kemudian wa ajalihi, ajalnya, umurnya. Ajalnya mana? Sampai mana nih? Kemudian ya apa? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, amalnya seperti apa, kemudian bahagia atau sengsaranya itu dituliskan. Ya, bisa jadi di awal di janin dituliskan seperti itu, ternyata dia menyambung silaturahim, bertambah dari rezeki yang dituliskan tadi. Ya, ada perubahan, tapi itu mengikuti penulisan yang dulu. Ternyata di Lauhul Mahfuz di awalnya ditulis begini, nanti dia ditakdirkan menyambung silaturahim, dan dengan sebab itu apa? Ditambahkan rezekinya. Udah ditulis juga. Jadi nggak akan berubah yang 50.000 tahun tadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan Nabi kita mengatakan apa? La yaruddul qada illa du'a. Ya, tidak bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Ini pun sama pemahamannya, ya. Tidak akan bertentangan dengan takdir yang ditulis 50.000 tahun tadi. Ternyata ditulis di sana dia berdoa sehingga yang awalnya ditetapkan dia celaka, karena dia berdoa nggak jadi celaka. Nah, ini doa ini gratis, tapi banyak orang lemah. Kata Nabi Sallam, a'jazun nas man ajiza anid doa. Ya, orang yang paling lemah itu orang yang lemah untuk berdoa. Dia jarang berdoa, ya subhanallah. Padahal gratis. Padahal doa itu sebab tawakal, mengambil sebab. Jadi bukan sekedar tawakal itu mengambil sebabnya berupa antum action, kerja. Doa juga itu sebab. Jangan salah. Orang banyak berdoa itu dia mengambil sebab. Tapi banyak orang yang dia lalai dari doa. Dia pengen rezekinya berlimpah, ya. Dia rupanya dia kerja keras, kadang-kadang lembur dia. Ya, masalahnya apa? Dia kadang-kadang lalai dari ibadah. Sholatnya jadi kesiangan. Nah, ini masalah. Ini nggak profesional. Ya, ini bisa jadi terhalang dari sini sebab dia. Ya. Kalau dia benar mengambil sebabnya, tidaklah dari ibadah, insya Allah luaskan rezekinya. Ditambah dengan mengambil sebab apa? Berdoa. Ya. Jadi tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Itu pun tidak merubah penulisan 50.000 tahun tadi. Ya. Yang ketiga, bagian iman kita kepada takdir yaitu iradah atau masyiah, kehendak Allah. Ya. Bahwa semua yang ditakdirkan ini memang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dikehendaki. Ya. Makanya kita selalu menggantungkan dengan insya Allah. Besok datang ya, saya undang antum nih, ada acara, insya Allah. Apa arti insya Allah? Jika Allah menghendaki. Ya, kalau Allah tidak menghendaki nggak akan terjadi. Walaupun kita sudah siap-siap, ya, udah dibulatkan tanggal itu, jangan sampai lupa, udah disiapkan, ya,
bajunya, ya pokoknya hari itu udah siap-siap berangkat. Ternyata Allah menghendaki lain. Ada yang meninggal saudaranya, gak mungkin ditinggalin ini. Dia udah pengen berangkat tapi ini gak mungkin ditinggalkan ini. Akhirnya dia sendiri yang menggagalkan itu. Akhirnya apa dia? Itu gak jadilah. Kenapa dia gak jadi itu? Karena Allah tidak menghendaki dia untuk berangkat. Ya. Ini banyak orang mengatakan insya Allah tapi nggak paham yang diucapkan. Insya Allah itu seperti bahasa apa? Ya, menolak halus malahan. Waduh, bahaya ini. Dia udah nggak niat datang, ya insya Allah. Ya. Salah nggak kalau ada orang dia sebenarnya datang apa enggak ya? Terus dia mengatakan insya Allah. Salah nggak? Enggak. Karena dia menggantungkan dengan kehendak Allah. Jangan-jangan apa? Dia nggak niat datang. Kemudian mengatakan insya Allah. Ternyata Allah menghendaki dia datang. Ya, awalnya dia nggak niat datang. Ternyata, kayaknya harus datang ini, datang. Berarti Allah menghendaki dia datang. Makanya Allah menegur Nabi ketika ditanya tentang 3 perkara, tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang ruh, ya kan? Kemudian Nabi mengatakan besok. Jawabannya besok. Karena biasanya kalau Nabi ditanya, besok turun wahyu. Ya. Karena sering begitu, kebiasaannya begitu, Nabi jawab besok. Ternyata besok gak turun wahyu, terputus wahyu beberapa waktu, ya. Kemudian Allah tegur, ya. Kalau kamu menghendaki sesuatu urusan, katakanlah apa? Insya Allah. Ini adab, ya. Kita jangan mendahului Allah, jangan lancang, ya. Bahkan ada cerita dosen itu, ada ya mahasiswa dari negara mana gitu di Mesir, ya. Dia mau pulang kampung pas liburan kuliah, sudah beli tiket, ya, dia katakan saya mau pulang kampung, tapi dia nggak mengatakan insya Allah. Kata teman-temannya bilang insya Allah, ya. Dia nggak mau bilang. Tiba-tiba dia jatuh, ya. Ternyata dia jatuh dan koma berhari-hari sampai datang waktunya harusnya dia pulang kampung itu, dia malah dijenguk oleh keluarganya. Bukannya dia pulang, keluarganya yang datang. Nah, ini diantara kisah nyata, ya. Allah ingin mengajarkan, menegur, ya. Kalau orang nggak mengatakan insya Allah itu, ya, nggak bisa seorang memastikan, ya. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak bisa memastikan apa yang akan diusahakan besok. Kita hanya bisa merencanakan, besok saya mau ini, besok jadwal saya ini, tapi nggak bisa kita pastikan. Jangan-jangan apa? Allah menghendaki lain, ya. Maka katakan insya Allah, ya. Jadi semua sudah dikehendaki oleh Allah, tetapi manusia itu punya juga kehendak, ya. Hanya saja kehendak Allah, kehendak manusia itu, kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah, tidak mungkin bertentangan, ya. Tetapi apa? Seorang bisa memilih. Sekarang antum udah mau datang pengajian ini, milih apa enggak? Milih. Ngaji enggak ya? Ini siapa ustadznya nggak dikenal ini, ya, ngaji nggak ya? Nah, itu pilihan. Maka seorang akan hisab, akan dibalas dengan pilihannya itu. Paham ya? Kan merasa tuh kehendak dia ada tuh, ya. Saya mau datang nggak ya? Mau maksiat apa mau taat? Mesti ada. Dan
Dan kita sudah diilhamkan fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sudah diilhamkan mana yang jalan takwa, mana jalan kedurhakaan. Udah tahu mana yang halal, mana yang haram, sudah jelas. Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus menjelaskan ini halal, ini haram. Sudah terang jalan kita ini. Mau milih jalan surga apa neraka? Ini kalau orang nggak benar memahami masyiah ini, nanti dia terjatuh dalam pemahaman yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu kelompok Jabriyah, yang dia apa? Meyakini manusia itu nggak punya pilihan, nggak punya kehendak, sehingga apa? Seperti bulu yang diterbangkan angin, ya, atau seperti wayang dimainkan dalang. Nah, ini menyimpang, nggak seperti itu, nggak seperti itu ya dalam Al-Quran hadis, ya. Maka nggak boleh seorang meyakini seperti itu. Ya, dia saja lapar cari makanan. Kalau dia mengatakan sudah ditakdir oleh Allah, kalau kita ditakdir kenyang, pasti kenyang. Terus antum nggak berbuat, nggak cari makan, nggak ke dapur, ke warung, misalnya. Ya, kadang-kadang orang masalahnya begini. Ya, ini ada dua kelompok ekstrim nih. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Qadariyah ingkar takdir, yang tadi yang cikal bakalnya di Ma'bad al-Juhani tadi, ya, yang mengatakan apa? Ya, Allah nggak ikut campur tangan, ya, bahwa semua yang terjadi ini murni kehendak makhluk, tidak ada campur takdir Allah Azza wa Jalla. Ingkar takdir, ya, ya. Bahkan tadi yang ekstrim tadi sampai Allah nggak tahu sebelum terjadinya. Ini yang paling ekstrimnya, ya. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, menetapkan kehendak Allah, ya, tapi menetapkan juga ada kehendak makhluk. Jadi bukan seperti yang dipaksa kita berbuat begini. Masalahnya ada orang ketika dia bermaksiat, dia jadi Jabriyah. Wah, ini udah ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla, saya bermaksiat ini, ya kan? Ya. Tapi kalau urusan taat, ya, dia jadi Qadariyah. Ya, ingkar takdir. Saya taat ini karena saya semangat ibadah. Bukan dari taufik dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia ujub. Ya, dia ujub dengan amalnya. Berbangga dengan amalnya. Saya bisa sholat malam, saya bisa puasa. Padahal itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ada taufik Allah di situ, ada hidayah Allah di situ. Ya. Maka jangan sampai kita, ya, kalau lagi maksiat jadi Jabriyah. Kalau, ya, lagi taat jadi Qadariyah. Ya. Kalau lagi lapar, Ahlussunnah. Lagi lapar, dia cari sebab. Ya, jadi cari sebab, dia nggak Jabriyah kan, dia cari sebab. Ya, kemudian dia katakan, kalau udah rezeki pasti nggak kemana, kan jadi Ahlussunnah dia. Urusan lapar jadi Ahlussunnah, maksiat jadi Jabriyah, urusan taat jadi Qadariyah. Nauzubillah, nggak boleh begitu ya. Mau maksiat, mau taat, semua harus dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa semua, ya, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi hamba punya pilihan. Kenapa maksiat? Maka nggak boleh seorang berdalil dengan takdir. Ketika maksiat, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak boleh. Ya. Walaupun memang ditakdirkan. Ketika ada orang mencuri di zaman Umar, ya, ketika dia mau dihukum potong tangan, kan hukumnya kan potong tangan kan, ya, dipotong tangan, ya, di pergelangan tangannya itu. Ketika mau dipotong,
jangan dipotong. Saya ini mencuri dengan takdir Allah. Umar nggak mengingkari ucapan ini. Memang ujung-ujungnya juga dia bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Umar apa? Kami memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Dia berdalil dengan takdir, kita juga dari takdir Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika ya ada wabah taun, ya, ketika ada wabah taun, ya, itu para sahabat bermusyawarah. Di negeri sana ada wabah taun, ya, kita kesana apa enggak? Karena yakin kalau Allah tidak mentakdirkan kita tertular, itu enggak akan tertular. Jadi hati-hati ya masalah penularan ini. Ini bahaya nih kalau salah nih. Menular itu tidak dengan sendirinya, tapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mau kita mengambil sebab gimana pun juga, COVID kemarin misalnya, sudah pakai masker, sudah vaksin, sudah jaga jarak, kena juga. Ya. Jadi menular itu dengan takdir Allah, tidak menular dengan sendirinya. Maka ketika ya Umar bersama pasukan itu mau masuk satu negeri, di sana terdengar kabar ada wabah, ya mereka bermusyawarah, kita masuk ke sana apa enggak? Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Umar, apakah kita berlari dari takdir Allah? Artinya kalau kita ke sana nggak masalah, kalau Allah nggak takdirkan kita nggak kena, itu nggak kena. Kata Umar apa? Ini ambil sebab juga nih. Kita berlari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Ya, jadi ujungnya ke takdir juga. Ternyata emang ada hadis Nabi SAW, ada yang menyampaikan, ya kalau orang belum masuk negeri itu jangan masuk. Tapi kalau sudah ada di situ nggak boleh keluar, karena dia jadi sebab penularan. Tapi penularan itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu dalam iman kita kepada takdir al-khalq, penciptaan. Artinya apa? Takdir ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berkata, kita berbuat, ini ditakdirkan, diciptakan oleh Allah. Angin itu ciptaan Allah. Diamnya kita itu ciptaan Allah. Jadi mau pergerakan, mau diam itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ketika kita baca Quran, itu Qurannya bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk. Apa yang kita dengar itu Quran bukan makhluk. Apa yang kita tulis di papan tulis, Quran itu bukan makhluk. Kalau kita bahas tintanya ya makhluk, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang tertulis di situ Al-Quran itu bukan makhluk, ya. Supaya tadi ya. Adapun kita sekarang berbicara ini makhluk. Kita diamnya kita itu makhluk, diciptakan. Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amal kalian, perbuatan kalian, ya. Makanya dari sini, dari pemahaman ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terkait dengan rizki sudah ditakdirkan, ya. Maka kita hanya mengambil sebab. Nah, kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Bukan karena sudah ditakdirkan tadi, ya, diam aja di rumah, nggak usah kerja. Nggak begitu. Ya udah, antum kalau lapar nggak usah bergerak, mati kelaparan. Berarti ditakdirkan bunuh diri. Berarti ditakdirkan mati kelaparan. Ya, nggak boleh begitu. Kita mengambil sebab. Kalau kita sudah meyakini takdir rezeki kita ditakdirkan, makanya kita nggak usah ngoyo. Istilahnya apa ya? Ngoyo bahasa Sunda apa ya? Terlalu gitu kan, sampai lembur-lemburnya berlebihan, sampai lupa sholat, sampai kalau sholat itu buru-buru, zikir nggak ada waktu. Kalau Facebook ada waktunya, WhatsApp ada waktunya. Kalau zikir nggak ada waktunya dia. Baca Quran nggak ada waktunya. Kenapa? Kerja. Nggak akan merubah itu. Ya, kalau jatahnya segitu, ya segitu aja.
Tapi ada orang yang ditakdirkan Allah rezekinya melimpah, dengan dia mengambil sebab sedikit, datang rezeki. Begitu. Jadi kita nggak usah, ya, karena kita diciptakan untuk ibadah, maka apa? Bekerja itu ibadah, kerja, ambil sebab. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, paham ya? Ya. Kalau kita yakin, imani semua ditakdirkan oleh Allah, sakit kita ditakdirkan oleh Allah, meninggalnya kita, meninggalnya keluarga kita, ya kita jangan sedih berlebihan. Ketika kecurian, takdir bukan? Takdir. Maka apa? Qaddarullah wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan, maka apa yang Allah kehendaki pasti dia laksanakan, pasti terjadi. Kalau begitu jangan ngomong, coba ya tadi saya itu simpen HP-nya tuh bener-bener nggak kecurian. Saya sih itu salah bener, saya teledor, dia nyalahkan, akhirnya dia stres gara-gara HP hilang. Kalau dia beriman dengan takdir, katakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Paham ya? Jadi insya Allah apa? Kalau orang beriman dengan benar takdir ini, dia nggak stres. Ada anggota keluarga yang meninggal dunia, memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ajalnya. Dia nggak berteriak-teriak histeris, akhirnya jadi meratapi mayit, dosa besar. Bahkan meratapi mayit ini bisa jadi sebab ya siksa kubur bagi orang yang diratapi. Kalau dia nggak mengajarkan, kalau dia lalai di situ, ya. Kalau kita beriman dengan takdir tentang jodoh itu bukan jodoh, ya jangan stres, sakit hati, gitu kan? Ya. Masalahnya apa? Kadang-kadang orang itu mendahului Allah. Dia sudah lancang, seakan-akan apa yang dia rencanakan, apa yang dia sukai itu terbaik bagi dia. Padahal Allah lebih tahu, kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu benci ternyata itu baik bagimu. Bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, kamu nggak tahu. Maka kita apa? Husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita beriman benar dengan takdir ini, kita nggak hasad sama orang. Orang dikasih rezeki melimpah, sudah ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Jangan masa dia itu jarang sholat kok, saya yang banyak sholat malah sempit. Sudah ditakdirkan. Dan seorang mengetahui ya dia disempitkan atau diluaskan rezekinya secara sempurna itu kalau dia sudah mati. Pas dia meninggal dunia baru tahu dia, oh ternyata emang saya ini rezekinya segini-gini aja ya. Ya. Tapi kalau kita belum meninggal dunia, jangan-jangan besok kita melimpah rezekinya, jangan-jangan tiba-tiba Pak jadi ya miliarder. Ya. Ada aja ya yang kita nggak tahu sebabnya apa, tidak disangka-sangka ya. Atau sebaliknya, hari ini kaya raya, jangan-jangan besok jatuh miskin ya. Karena bukan urusan kita disempitkan, diluaskan rezeki itu urusan Allah Azza wa Jalla. Wallahu apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kenapa ini dikasih musibah? Kenapa di sini longsor? Kenapa negeri Indonesia? Kenapa? Allah nggak ditanya itu. Kenapa saya begini? Kenapa saya sempit? Saya udah ibadah. Kenapa? Allah nggak ditanya kenapa disempitkan. Tapi kita yang ditanya, syukur apa tidak? Sabar atau tidak? Ridho atau tidak? Ya, orang yang beriman kepada takdir dengan benar, insya Allah Pak, tenang hidupnya. Dia mengambil sebab. Tapi ketika terjadi yang nggak sesuai dengan harapan dia, dengan rencana dia, qaddarallah wa masya'a fa'al ya. Mau berkendaraan pakai helmnya, ambil sebab keselamatan, hati-hati,
jangan ugal-ugalan, ya, jangan pakai Jabriyah tadi, ya, nggak apa-apa ugal-ugalan. Kalau takdirnya selamat ya selamat, siu majem dia, ya binasa. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu ceburkan ya dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, tenang ya, tenang, tapi ngambil sebab. Dan kita diperintahkan mengambil sebab itu yang terbaik. Kita diperintah untuk memperbagus cara mencari rizki, cara mengambil sebab. Tapi hasil akhirnya sesuai dengan takdir Allah Azza. Kita bertawakal, menggantungkan. Ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita kaji, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya seputar ini, dipersilahkan. Tafadhol ya, dari Ibu, Bapak sekalian. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Bismillah. Nggak ada, ingatnya kan? Silakan. Jadi yang pertama terkait dengan ya Palestina, perang di sana, terkait nanti ya ini turun munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Tidak akan berubah ceritanya itu. Tetapi apa? Seorang itu hanya berusaha berijtihad, ya, menduga, mencari ini kapan. Tetapi ya, kita ini tidak perlu sibuk menunggu Nabi Isa, menunggu Imam Mahdi. Ketika datang kepada Nabi SAW, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba, datang, terjadi?" Kata Nabi SAW apa? "Wa ma'adatta laha." Apa yang kamu persiapkan untuknya? Jadi kita ini dalam urusan ya hari kiamat nggak perlu kita menunggu-nunggu, dihitung-hitung ya, kira-kira tahun berapa gitu kan. Ada yang sampai cocok logi gitu kan, nakut-nakutin aja. Ya, nakut-nakutin kaum muslimin, nggak usah punya tanah, bentar lagi kiamat. Kok gitu? Nabi itu mengabarkan kiamat, nggak nakut-nakutin jadi stres, enggak. Ya, tapi supaya kita bersiap-siap dengan amal soleh. Ya. Kemudian terkait perkara bagaimana negara-negara kaum muslimin kok nggak bantu, ada yang bantu ada. Yang bantu ada, ya, tentunya apa, ya, terkait dengan kebijakan pemerintah mereka, ya, terkait hitung-hitungannya, ya, mungkin diantara mereka menghindari apa, terjadinya perang dunia ketiga, atau memang zalim. Tenang. Ya. Atau memang itu adalah kezaliman, ya, yang wajib membantu, tak mampu tapi tidak membantu. Ya, tapi kita apa? Tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan pemerintah,
Sekarang kenapa Indonesia nggak bantu? Nggak bantu yang artinya tentara, TNI dikirim ke Gaza gitu. Semua punya pertimbangan. Ya. Setiap negara punya pertimbangannya. Di antaranya menghindari terjadinya perang dunia ketiga. Karena kalau kaum muslimin kompak bantu, orang kafir juga kompak bantu. Yang perang bukan cuman Gaza, ya, dan banyak negara yang pengen menjajah Indonesia, menguasai Indonesia dengan kekayaan alamnya. Kalau kita ikut bantu secara langsung, bisa jadi dijadikan alasan untuk mereka menjajah. Ya, kita yang asalnya aman, ya, artinya kita tidak tahu pasti pertimbangan-pertimbangan itu, tetapi kalau secara hitung-hitungan sebenarnya mereka mampu tapi tidak bantu, yang dosa yang mereka, karena itu zalim, ya. Tapi semua bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Allah mendatangkan pertolongan, kemenangan bagi saudara kita ada waktunya. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, ya. Kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah pertolongan Allah, kemenangan itu, pertolongan Allah itu dekat, ya. Jadi pasti ada waktunya. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kita nggak usah sibuk urusan kebijakan negara. Kita diminta untuk berbuat semampu kita. Kita mampu bantu dengan harta, ada donasi, bantu. Dan kita mampu nih dengan doa. Itu doa enggak? Ya. Doakan, ya, berdoa. Ada yang mampu, ya, dia berbicara, ya, menganjurkan pemerintah misalnya. Semua sesuai dengan kemampuannya, ya. Kita sekarang berangkat nih, mau perang, senjata nggak ada, ya. Kemudian sampai sana bawa senjata ditangkap, nggak ada izin, mau masuknya butuh izin negara, ya, berbatasan dengan itu. Jadi nggak semua orang punya kemampuan. Atau sekarang negara, misalnya dari kalangan teman-teman kita TNI pengen tuh, negara nggak mengirim, nggak mengizinkan. Karena jihad itu butuh izin pemerintah. Jihad yang syar'i butuh izin pemerintah. Kalau orang-orang yang mampu di sana, di Gazanya langsung, dia mampu untuk berperang, wajib berperang. Wajib. Karena sudah di medan perang, ya, mempertahankan diri. Tapi kita yang sekarang berangkat terkait dengan izin pemerintah. Nggak terlatih megang senjata, nggak tahu cara, ya, sampai sana langsung didor. Ya. Jadi semua berjalan sesuai kemampuan, ya, seperti itu, ya. Jadi kita lihat kemampuan diri kita saja, ya. Adapun mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mampu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lagi? Sampai sini? Ibu-ibu sekalian? Masih ada? Ya, semua itu takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam hadis hatal ajzu wal kaisu, sampai pun lemah, malas, ya, itu udah takdir. Tapi seorang nggak perlu memikirkan apa takdir saya, ya, dia merasa dia diperintahkan untuk bersemangat ibadah, ya, bersungguh-sungguh, bersegera, ya, berlomba-lomba, ya. Tapi hasil akhirnya memang itu ditakdirkan. Ya. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dalam surah At-Takwir ayat terakhir, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Makanya kita nggak perlu sibuk-sibuk, ya, mikirin takdir kita.
tapi berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan, Allah yang anjurkan. Contoh tadi lapar, gak usah sibuk antum takdirnya sekarang makan apa ya, sekarang kenyang apa enggak, kenyangnya semana gitu kan ya. Tapi antum berbuat, waktunya lapar cari makan ya, dapat makanan itu takdir Allah azza wajalla. Kenyangnya antum jam sekian ditakdir oleh Allah azza wajalla, tapi kan antum memilih itu ya. Jadi jangan sibukkan dengan pemikiran pilihan tadi ya. Kita rasakan saja dalam diri kita dan kita sesuaikan dengan perintah Allah azza wajalla, seperti itu ya. Sibuk-sibuk mikirin itu akhirnya nggak beramal ya. Saya kok malas ya mau ibadah, jangan-jangan takdirnya malas. Antum mah malas emang kenapa nggak sekarang rajin? Ayo semangat ya. Karena Allah perintah bersegera, kemudian ambil sebabnya, lihat ya teman-teman yang semangat gitu kan, baca pahala-pahala ganjar-ganjarannya itu ya, semangat. Jadi nggak usah sibuk memikirkan itu, akhirnya malah tidak beramal seperti itu ya. Nggak usah muter-muter di situ pusing sendiri nanti. Makanya dilarang kita berdalam-dalam urusan takdir ini, dilarang. Karena kalau salah akan jadi Jabriyah atau Qadariyah. Seperti itu. Ya. Masih ada? Ibu-ibu? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita kaji bisa dipahami dan kita ya harus benar tadi memahami takdir, mengimani takdir. 4 hal tadi jangan sampai lupa, harus ada, harus lengkap. Ilmu ya, penulisan, kemudian ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah azza wajalla, kemudian diciptakan ya. Semoga ya iman kita semakin lurus, semakin benar, dan kita semakin tenang dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahwa semua ditakdirkan oleh Allah azza wajalla, tapi kita diberikan pilihan, kehendak, kita mengambil sebab, dan kita bertawakal kepada Allah, kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita banyak-banyak berdoa kebaikan untuk takdir kita, untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.